calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulang Bawang Barat ingin meminta izin karena saya ingin melaksanakan pengimbasan budaya positif kepada Dewan Guru, Bu. Dan rencananya kegiatan itu akan saya laksanakan di minggu depan. Apakah Ibu bersedia untuk mengizinkan saya melaksanakan hal tersebut, Bu? Oke, Pak Wisnu. Pelaksanaan itu membutuhkan waktu berapa jam? Pelaksanaan itu sekitar 1 jam, Bu, kegiatan tersebut. Dan itu dilaksanakan hanya 1 kali? Iya, pelaksanaannya hanya 1 kali saja. Oke, terima kasih Pak Wisnu jawabannya. Oke, saya izinkan kegiatan itu demi kebaikan sekolah dan bermanfaat sekali kan untuk sekolah. Iya, insya Allah bermanfaat bagi Dewan Guru. Saya sangat mendukung sekali, sangat mensupport kegiatan Bapak. Semoga apa yang kita laksanakan bermanfaat bagi kita semua, khususnya SDN 17 Tulang Bawang Barat. Terima kasih, Bu, atas izinannya. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini memang sangat bermanfaat bagi Dewan Guru dan juga bagi anak-anak kita atau siswa-siswa kita. Ya, dan sangat berdampak dengan siswa, Pak. Iya, sangat berdampak dengan siswa. Terima kasih, Pak. Saya dukung sekali, semangat dan sukses. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu Eni, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulang Bawang Barat ingin meminta izin karena saya ingin melaksanakan pengimbasan budaya positif kepada Dewan Guru, Bu. Dan rencananya kegiatan itu akan saya laksanakan di minggu depan. Apakah Ibu bersedia untuk mengizinkan saya melaksanakan hal tersebut, Bu? Oke, Pak Wisnu. Pelaksanaan itu membutuhkan waktu berapa jam? Pelaksanaan itu sekitar 1 jam, Bu, kegiatan tersebut. Dan itu dilaksanakan hanya 1 kali? Iya, pelaksanaannya hanya 1 kali saja. Oke, terima kasih Pak Wisnu jawabannya. Oke, saya izinkan kegiatan itu demi kebaikan sekolah dan bermanfaat sekali kan untuk sekolah. Iya, insya Allah bermanfaat bagi Dewan Guru. Saya sangat mendukung sekali, sangat mensupport kegiatan Bapak. Semoga apa yang kita laksanakan bermanfaat bagi kita semua, khususnya SDN 17 Tulang Bawang Barat. Terima kasih, Bu, atas izinannya. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini memang sangat bermanfaat bagi Dewan Guru dan juga bagi anak-anak kita atau siswa-siswa kita. Ya, dan sangat berdampak dengan siswa, Pak. Iya, sangat berdampak dengan siswa. Terima kasih, Pak. Saya dukung sekali, semangat dan sukses. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Maha Kuasa, Maha Mulia, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Teriringi salawat serta salam, mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok revolusioner pembaharu peradaban Islam. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 17 Tulang Bawang Barat, Ibu Emiati Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Negeri 17 Tulang Bawang Barat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini saya Wisnu Saka Trisnanda, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulang Bawang Barat, hari ini akan berbagi pemahaman dan pengalaman berkaitan dengan budaya positif.
Tapi sebelum saya membagikan hal tersebut, jadi saya ingin berbagi sesuatu terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua. Jadi saat ini saya sedang mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak. Jadi di dalam guru penggerak itu kita akan banyak belajar berkaitan dengan guru dan siswa. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu di sini yang belum bergabung dengan guru penggerak bisa bergabung di dalam pendidikan guru penggerak pada tahap-tahap selanjutnya. Karena dengan guru bergerak itu salah satu yang sering saya dengar, guru bergerak Indonesia maju. Itulah pengalaman saya mengikuti guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hari ini di sini saya berdiri bukan berarti saya yang paling pintar dibandingkan dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Apalagi banyak guru-guru senior saya di sini. Jadi di sini kita saling sharing saja berkaitan dengan budaya positif. Pasti Bapak Ibu juga sudah sering mendengar dan juga mungkin sudah melakukan di dalam kelas. Jadi di sini saya hanya ingin sharing, berbagi pengalaman dan pemahaman saya berkaitan dengan budaya positif yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Ini adalah pembahasan kita pada hari ini di modul 1.4 aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ini identitas saya. Nah, ini adalah konsep utama modul budaya positif yang akan kita saling sharingkan pada hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang kita bahas pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa kira-kira dengan pembelajaran paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sadari bahwa sebagai guru kita kadang terlupa untuk melihat gaya belajar siswa. Jadi secara klasikal saja kita masuk kelas, kemudian kita mengajar tanpa mengetahui gaya belajar siswa. Padahal gaya belajar siswa itu berdiferensiasi atau berbeda. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar gaya belajar siswa. Yang pertama adalah visual, yang kedua adalah audio, yang ketiga adalah audio visual, dan juga bisa kinestetik. Ada beberapa gaya belajar siswa, dan kita sebagai guru dalam pembelajaran paradigma baru harus dapat memfasilitasi itu semua. Jadi pada saat kita belajar atau kita proses pembelajaran di kelas, ada siswa yang harus kita fasilitasi dengan gaya belajar audio, ada yang harus dengan visual, audio visual, dan juga ada yang kinestetik. Itulah paradigma pembelajaran baru, yaitu memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Dan itu semua kita lakukan untuk apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu dimensinya? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebudayaan global. Yang ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itulah tujuan kita dalam pembelajaran dengan paradigma baru, ya, berdiferensiasi pembelajarannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dengan pembelajaran paradigma baru itu, kita harus tahu tentang disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu, apa itu disiplin? Tepat waktu. Apa lagi kira-kira? Tidak melanggar peraturan, berarti harus ikut aturan yang ada, ya. Nah, itu adalah disiplin yang kita pahami, yaitu mengikuti peraturan yang ada. Nah, ini dalam budaya kita berarti hampir semuanya disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi itu yang kita patuhi, kita lihat disiplinnya. Misalnya di kelas, kita sudah buat peraturan kelas, ya kan? Tidak boleh membuang sampah. Jadi anak itu tidak membuang sampahnya karena apa? Karena takut melanggar aturan. Nah, itulah yang kita maknai sebagai disiplin. Kita mematuhi dengan aturan yang sudah ada. Nah, tetapi sebenarnya itu adalah hal yang keliru. Kelirunya bagaimana? Inilah tujuan kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam, bukan ekstrinsik. Kalau kita membuat peraturan, kemudian anak suruh disiplin mengikuti aturan itu, berarti itu kan anak itu akan disiplin karena takut melanggar aturan, ya kan? Nah, itu masih masuk ke dalam motivasi ekstrinsik dari luar, karena dia tidak mau dapat hukuman. Jadi yang harus kita lakukan sebagai pendidik itu menumbuhkan disiplin diri itu dari dalam diri, dari diri siswa. Karena anak itu, karena ada aturan, saya harus mengikutinya. Jadi bukan seperti itu. Kita harus menumbuhkan disiplin itu dari dalam diri siswa. Nah, ini ya yang saya jabarkan tadi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kalau kamu nanti, misalnya, kalau kamu nanti buang sampah, nanti bapak suruh bersihkan kamar mandi. Nah, itu adalah disiplin, tetapi melakukan ancaman. Jadi faktornya ekstrinsik. Tapi bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan disiplin itu melalui intrinsiknya siswa, jadi dalam diri siswa. Nah, itu akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Ini yang selanjutnya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja?
Jadi itu kalau dari segi IPS-nya primer, sekunder, tersier. Atau kalau yang pokok adalah Anda, pangan, dan papan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bisa nggak kita hidup tanpa kasih sayang kira-kira? Tidak bisa kan? Ya, harus ada kasih sayang. Jadi sama dengan murid kita. Kita melihat ada siswa yang kira-kira apa ya bahasanya? Caper, cari perhatian ke kita. Mungkin dia karena butuh kasih sayang dan rasa diterima itu. Jadi dia melakukan sesuatu untuk memancing kita, ya, untuk memberikan kasih sayang ke anak tersebut. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kira-kira Bapak Ibu pernah menemukan nggak anak yang mau menang sendiri? Pasti pernah, ya kan? Ada siswa yang mau menang sendiri, dia menindas temannya, karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dia berprinsip bahwa penguasaan itu harus ada dalam dirinya. Itu yang dirasakan oleh murid. Selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan dalam hal ini murid atau siswa, mereka itu ingin bebas sebebas-bebasnya. Jadi mereka ingin melakukan sesuatu tanpa ada tekanan dari kita sebagai seorang dewan guru. Tapi kebebasan itu yang memang harus ada batasnya, ya, harus ada aturannya. Supaya apa? Supaya kebebasan dia itu tidak merugikan orang lain. Itu kebebasan. Selanjutnya yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan di sini siswa masih ingin masanya bersenang-senang. Mereka ingin bermain bersama dengan temannya. Kadang mereka jenuh, ya kan, di kelas. Jadi mereka melakukan sesuatu untuk menimbulkan kesenangan bagi dirinya sendiri. Itu adalah kebutuhan dasar dari manusia yang saya kaitkan dengan perilaku murid. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi kira-kira ini ada 3, ya. Motivasinya yang pertama, siswa atau murid itu melakukan sesuatu karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nomor 1 dan 2 yaitu motivasi eksternal. Apa maksudnya? Yang pertama adalah seorang siswa melakukan sesuatu hal kebaikan, misalnya dia membuang sampah pada tempatnya. Karena apa? Karena dia takut kalau dia tidak membuang sampah pada tempatnya, dia itu akan mendapatkan hukuman. Itu motivasi eksternal. Saya ingin melakukan sesuatu supaya apa? Supaya saya tidak dihukum. Itu masih motivasi eksternal, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nanti kalau saya buang sampah pada tempatnya, saya dapat bintang, misalnya seperti itu. Bintang 1, bintang 2, sampai bintang 5. Jadi itu karena mereka ingin dapat pujian atau ingin dapat penghargaan. Itu sebenarnya hal yang baik, tetapi itu kurang efektif karena itu jangkanya akan berlangsung pendek. Ketika hukuman itu tidak ada, ketika imbalan itu tidak ada, dimungkinkan anak itu akan melakukan pelanggaran. Karena itu sudah tidak ada hukumannya. Ngapain saya kayak gitu lagi atau baik lagi karena saya nggak dapat pujian. Itu akan tertanam yang seperti itu. Jadi yang paling bagus adalah yang ketiga, motivasi
internal, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi kita tanamkan ke siswanya, ya, melalui hal-hal yang tersebut supaya mereka itu bisa memiliki disiplin itu dari dalam dirinya sendiri, sudah menjadi kebiasaan. Bangun tidur tanpa diperintah langsung beres-beres dan sebagainya, bukan karena takut dihukum, tapi karena itu sudah menghargai dirinya sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian inilah yang dimaksud dengan posisi kontrol restitusi. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa identitas gagal? Berarti kita masih ini kurang baik untuk diterapkan. Itu yang seperti saya jelaskan tadi, hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu sifatnya menyakitkan. Nanti kalau kamu terlambat, kamu akan saya hukum. Bapak akan kamu hukum dengan berdiri di depan tiang bendera dan hormat bendera. Nah, itu adalah hal yang menyakitkan di siswa, ya kan? Itu sifatnya hukuman, tidak nyaman. Jadi dia tidak nyaman. Itu adalah kecenderungan dari hukuman. Yang ketiga, menakutkan, memaksa. Kemudian murid akan menyembunyikan kesalahannya. Dan yang terakhir, murid menjadi rendah diri karena dia dipermalukan di depan teman-temannya. Dalam sifat dari hukuman. Kemudian kalau untuk penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia melakukan sesuatu atau hal-hal kebaikan itu hanya karena untuk mendapat sebuah penghargaan. Itu adalah hal yang kurang bagus juga. Kemudian yang kedua adalah merusak hubungan sesama teman. Misalnya anak A itu mendapatkan sebuah penghargaan dari gurunya karena dia misalnya mendapatkan nilai paling tinggi, dia dapat misalnya kado, ya kan? Nah itu ternyata bisa merusak hubungannya dengan temannya. Nah dia si A dapat kado, saya nggak dapat. Nah itu akan merusak hubungan. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas dari siswa. Jadi dia akan melakukan hal itu secara berulang tanpa melakukan hal-hal yang lain. Itu posisi kontrol dari restitusi. Nah, ini adalah konsep disiplin yang bagus dengan identitas sukses. Konsep disiplin menggunakan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi adalah penguatannya memang jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, dan yang kelima adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di sini akan saya berikan sebuah contoh. Misalnya anak tersebut, ada anak si Budi misalnya, dia menumpahkan minuman Agnes. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah si Budi harus membersihkan apa yang ditumpahkan, ya kan? Harus bertanggung jawab. Itu adalah sebuah konsekuensi dari sebuah tindakan kesalahan. Tapi itu penguatannya hanya jangka pendek saja. Kemudian dia kalau membersihkannya kan berarti harus dimonitoring, ya kan? Harus dilihat sudah bersih atau belum, ya kan? Kemudian stimulus dan respon. Jadi apa stimulusnya? Ketika dia menumpahkan, responnya apa? Responnya adalah harus membersihkan. Itu adalah konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Dengan restitusi ini, murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya.
Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, itu adalah kalau kita membahas tentang restitusi. Nah, ini adalah restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, restitusi ini adalah disiplin positif atau budaya positif yang paling tepat untuk memperbaiki kesalahan dari siswa. Jadi seorang guru itu harus melaksanakan restitusi ini. Jadi mereka akan sadar dengan sendirinya. Misalnya siswa itu melakukan kesalahan, ia makan di kelas. Jadi jangan langsung kita hukum. Jadi pada saat itu memang masih belajar, jadi silahkan biarkan tetap belajar. Tapi misalnya sudah istirahat misalnya, kita panggil anak itu sedikit saja, tanpa dipertontonkan ke teman-teman yang lain. Nah, di situ kita membuat yang namanya tindakan restitusinya, mulai dari menanyakan lebih dahulu kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian membangun juga diri siswa tersebut supaya tidak melakukan kesalahan itu lagi. Ditanyakan dulu, kenapa kamu makan di kelas? Ya, semua orang itu butuh makan, kita bisa bicara seperti itu. Tetapi makannya itu harus ada tempat dan waktunya. Jadi bukan pada saat belajar. Nah, dari situ kemudian kita menanyakan ke anaknya, kenapa nak kamu makan di kelas? Nanti dia akan memunculkan jawaban. Setelah memunculkan jawaban, nah kita lakukanlah motivasi di situ. Kita mencarikan solusi terhadap apa yang dia ucapkan atau dia alasannya kenapa dia itu sampai makan di kelas. Setelah solusinya, baru kita masukkan motivasi ke siswa. Setelah masukkan motivasi, nah dia akan kembali lagi ke kelas dengan perasaan yang lebih bahagia karena dia sudah diperlakukan, ya kan, dengan baik oleh kita sebagai seorang guru. Dan kita sebagai seorang guru tidak boleh berhenti, sabarnya itu harus diluaskan. Kalau anak tersebut masih mengulanginya lagi, itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah, inilah dari penjabaran tadi ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan. Bukan dia menebus kesalahan dengan cara kamu makan di kelas makanya kamu harus mengambil sampah satu sekolahan, lingkungan sekolahan. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi dia menyadari kesalahannya. Bukan dia itu untuk menebus kesalahannya. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Jadi kita itu memperbaiki hubungan dengan siswanya. Jadi siswa itu nanti akan merasa dalam dirinya bahwa
saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi saya itu tidak boleh menekankan kesalahan lagi, karena guru saya itu sudah memberitahu saya, menasihati saya, dan motivasi saya itu adalah memperbaiki hubungan. Misalnya kalau kita marah-marah ke siswanya, saya juga masih sering marah-marah seperti itu kan. Itu bukan untuk memperbaiki hubungan antara siswa dan guru, tapi itu malah akan memberi jarak. Misalnya kita sudah marah-marah ke siswa, nah itu akan memberikan jarak. Kita akan benci ke siswa itu, dan kemungkinan besar siswa itu juga akan benci kepada kita. Itu akan merusak sebuah hubungan malahan antara guru dan siswa. Kemudian yang ketiga, yaitu tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada siswa tentang kesalahan apa yang dia lakukan, kita tawarkan sebuah solusi. Misalnya tadi yang makan di kelas, nah sebaiknya kamu itu makan dulu di rumah, karena makan di rumah itu, sarapan itu penting bagi kamu, jadi kamu tidak lapar di kelas. Nah itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kamu harus sarapan, kan perbedaannya terlihat di situ, ya, menggunakan sebaiknya dan tidak menggunakan sebaiknya. Kalau kamu harus sarapan, itu berarti kan paksaan. Nah, kamu sebaiknya harus sarapan, itu adalah sebuah kalimat tawaran, saran. Itu adalah ciri-ciri restitusi yang ketiga. Yang keempat adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi, siswa itu kita ajak untuk apa? Siswa itu kita ajak untuk melihat dirinya sendiri. Apa sih kesalahan saya? Kenapa saya bisa dipanggil oleh guru? Sampai guru saya itu memberikan nasihat dan motivasi, yaitu kita harus menuntun siswa untuk melihat dirinya, melihat cermin dari dirinya siswa itu. Ternyata saya seperti ini orangnya, jadi saya harus memperbaiki sikap saya, perbuatan saya. Nah itu adalah ciri-ciri dari restitusi yang keempat. Selanjutnya, yang kelima adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini berkaitan dengan kebutuhan dasar yang tadi saya sampaikan, ya kan, bertahan hidup, penguasaan, kemudian tadi ada rasa kasih sayang dan diterima. Itu kita lihat anak ini butuhnya apa sebenarnya. Kalau dia ternyata misalnya dia melakukan kesalahan itu ternyata karena dia kurang perhatian dari guru, ya ternyata ya kita harus memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kita memberikan rasa kasih sayang kepada siswa tersebut dengan cara memberikan perhatian kepada siswa tersebut. Selanjutnya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Apa maksudnya fokus pada karakter? Fokus pada karakter adalah untuk meningkatkan karakter baik yang ada pada diri siswa tersebut. Jadi karakter apa yang perlu kita tingkatkan supaya siswa tersebut itu memiliki kelakuan yang baik, sikap dan perbuatan yang baik. Selanjutnya, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, dia akan mempunyai sebuah permasalahan. Kita sebagai seorang guru dalam posisi ciri-ciri restitusi, kita itu harus memberikan solusi kepada siswa tersebut. Jadi kita ini bukan guru yang hanya memberi soal. Dalam arti kata kita memberikan permasalahan kepada siswa, tetapi kita sebagai seorang guru
itu harus memberikan solusi terhadap permasalahan dari siswa tersebut. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, ini adalah perbedaannya, Bapak Ibu. Bisa lihat di sini posisi kontrol restitusi. Di sini ada beberapa kasus. Yang pertama, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau menggunakan hukuman, yang mungkin saya juga masih sering menggunakannya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ada Bapak Ibu yang pernah seperti ini? Ada, ya. Jadi siswanya tidak mengerjakan PR karena kita jengkel, marah, ya kan? Akhirnya kita suruh siswa tersebut untuk hormat bendera. Itu adalah bentuknya hukuman. Dan konsekuensinya, maksudnya yang harus kita terima adalah reaksinya guru itu menjadi marah dan siswa itu menjadi takut. Itu konsekuensinya kalau kita memberikan sebuah hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Jadi di situ guru tidak marah-marah, tetapi guru di sana memberikan konsekuensi, yaitu untuk mengerjakan PR-nya pada saat jam istirahat. Kemudian apa yang menjadi reaksinya? Guru itu menjadi terlihat tegas di mata siswa dan siswa akhirnya menghormati peraturan. Jadi kalau konsekuensi ini masih berkaitan dengan apa yang menjadi kasusnya, ya kan? Kalau nggak mengerjakan PR, ya harus dikerjakan PR-nya, walaupun PR itu dikerjakan saat istirahat atau PR itu diberikan menjadi 3 kali lipat atau 5 kali lipatnya. Selanjutnya yaitu tindakan yang ketiga yang disiplin positif, yaitu restitusi. Dengan cara restitusi ini, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita menanyakan terlebih dahulu ke siswa, kenapa nak tidak mengerjakan PR? Kan seperti itu. Ini Pak, saya karena di rumah itu nggak ada waktu. Malam itu saya harus, misalnya dia ada kegiatan lain, ya kita sebagai guru, restitusi adalah membantu menyelesaikan masalahnya, mencarikan solusi. Misalnya kita bisa memberikan solusi, ya coba kamu nak tanya ke temannya kalau kamu tidak paham PR-nya, atau kamu bisa hubungi bapak, karena bapak ini untuk siswa bisa standby sampai 24 jam misalnya, atau 12 jam. Kalau kamu ada kesalahan gak apa-apa, bilang ke bapak saja kalau kamu ada kesulitan dalam mengerjakan PR. Nah, itu adalah restitusi. Dengan cara restitusi ini, respon dan stimulusnya adalah guru itu bisa terbuka dengan siswa, dan siswa itu dapat menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu adalah kalau kita menggunakan restitusi. Tetapi restitusi itu sendiri ada 5 jenisnya. Ini adalah 5 posisi kontrol sebagai restitusi. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum, ya kita membuat siswa itu mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai guru itu membuat siswanya itu menjadi merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan saya, nak. Kamu tidak menghargai saya. Nah, itu kan membuat siswa tersebut menjadi
memiliki rasa bersalah. Yang selanjutnya itu teman, berarti kita memposisikan diri sebagai teman kepada siswa tersebut. Kemudian kita sebagai pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Itu adalah posisi kontrol restitusi. Yang paling bisa kita gunakan adalah yang sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau yang paling bagus sendiri adalah sebagai kita sebagai manajer. Nah, ini adalah perbedaannya. Kalau siswa tersebut kita buat contoh kasus, siswa tidak memiliki atau tidak memakai atribut upacara. Misalnya siswa tersebut tidak memakai dasi ataupun topi. Kalau sebagai pengguru, posisi kita sebagai guru, ini kalimat yang akan kita munculkan. Patuhilah peraturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu posisi kita sebagai guru. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa dengan pengakuan kamu. Itu membuat siswa tersebut menjadi rasa bersalah kepada gurunya. Bapak kecewa sama kamu, nak. Itu dalam posisi restitusi. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Jadi kita merangkul dia sebagai teman. Kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali jangan diulangi lagi. Nah, itu kalau kita posisi sebagai teman. Selanjutnya, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya ya? Jadi sudah ada aturannya, sudah ada konsekuensinya. Kalau kita sebagai pemantau, kita tinggal mengamati. Namanya pemantau, ya kan? Oh, kamu sudah tahu kan konsekuensinya? Iya Pak, saya sudah tahu. Nah, berarti kan kamu apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita sebagai pemantau. Nah, ini yang terakhir, yang paling tepatnya itu sebagai manajer. Kalau manajer itu kan berarti memanajemen, ya kan? Jadi kita adalah sebagai yang memanajemen siswa tersebut. Apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi di sini kita juga memberikan siswa untuk berpikir apa kesalahan siswa tersebut. Kemudian kita bersama-sama itu untuk mencarikan solusinya. Terlupa Pak, topi dan dasinya saya gantung di belakang pintu. Nah, kita mencarikan solusi. Kalau kita sebagai manajer, bagaimana solusinya? Misalnya kita memberikan solusi, berarti hari Minggu, ya kan, misalnya sebelum tidur, kamu harus memasukkan topi dan dasimu ke dalam tas supaya tidak tertinggal. Nah, itu kita jadi sebagai yang manajer itu berarti kita selain kita melihat apa kesalahannya, kita juga harus bisa memberikan solusi untuk mencarikan solusi masalah yang dihadapi oleh siswa. Selanjutnya, ini keyakinan kelas. Nah, saya tanya dulu kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Apa gunanya kita menggunakan helm saat mengendarai motor? Apa kira-kira gunanya? Kalau jatuh biar nggak pecah kepalanya. Ya, terima kasih Ibu Diri. Kemudian, mengapa kita perlu mencuci tangan setiap akan makan? Kenapa kira-kira? Gimana, Bu Lina? Biar bersih, ya, biar bersih, tidak ada kuman. Berarti saya ambil kesimpulan, kalau untuk pertanyaan pertama itu untuk keselamatan diri kita, yang kedua adalah untuk kesehatan diri kita. Apakah Bapak Ibu yakin dengan hal tersebut?
Yakin? Nah, jadi kita memakai helm karena kita yakin bahwa dengan kita memakai helm berarti kalau kita jatuh ya tidak terlalu parah karena melindungi organ yang penting yaitu kepala, ya kan? Nah, kalau kita mencuci tangan setiap akan makan berarti kita yakin, ya. Kalau kita mencuci tangan berarti kuman-kuman yang ada di tangan itu mati dan itu penting bagi kesehatan. Nah, itu adalah keyakinan. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena yakin bahwa ketika melakukan sesuatu itu akan menghindarkan kita dari masalah. Itu yang namanya keyakinan. Nah, apa hubungannya dengan keyakinan kelas? Ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran-pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas-kelas. Guru perlu membuat keyakinan kelas, sebuah keyakinan yang dibuat bersama semua anggota kelas, yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Mungkin Bapak Ibu wali kelas yang ada di sini, mungkin ada beberapa wali kelas, itu pernah membuat kelasnya yaitu apa? Peraturan kelas ataupun kesepakatan kelas. Nah, ini ada satu lagi yaitu keyakinan kelas untuk membentuk dari dalam diri siswa. Nah, apa perbedaannya kalau untuk keyakinan kelas ini dengan peraturan dan kesepakatan kelas? Nah, ini adalah perbedaannya. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau peraturan itu kan sudah jelas, ya, aturannya apa, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tetapi kalau untuk kelas itu bahasanya diubah, pernyataan diubah. Bukan tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi, tapi misalnya menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi itu lebih abstrak. Itu yang namanya keyakinan kelas. Berupa pernyataan universal atau secara umum. Misalnya, siswa selalu memberikan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga adalah dibuat dengan bentuk pernyataan yang positif. Jadi bukan pernyataan negatif. Ya, kemudian ada yang positif, ada yang negatif. Misalnya pernyataan yang negatif dulu. Pernyataan negatif adalah yang menggunakan kata jangan. Ya kan? Jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalau itu adalah mungkin kesepakatan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas itu bahasa atau kalimatnya diubah, bukan menggunakan kata jangan lagi. Tapi itu yang saya sampaikan di awal tadi, menempatkan segala sesuatunya di tempat sebagaimana mestinya. Nah, itu jadikan pernyataannya lebih positif. Selanjutnya, sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Jadi kita harus melihat kondisi sekolah kita juga untuk membuat keyakinan kelasnya. Selanjutnya, semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas, itu Bapak Ibu bukan membuat sendiri sebagai diri pribadi wali kelas, tapi Bapak Ibu itu berkolaborasi dengan siswa. Siswa itu maunya seperti apa di dalam kelas itu,
ya, menghargai pada saat ada yang berbicara di depan, misalnya siswa buat keyakinan kelas tersebut, ya Bapak Ibu harus mengakomodir hal-hal tersebut. Jadi bukan hanya kemauan Bapak Ibu sendiri sebagai seorang guru dalam membuat keyakinan kelas, tetapi Bapak Ibu harus melibatkan seluruh warga kelas, yaitu murid-murid atau siswa yang Ibu dan Bapak ampu di situ. Itu adalah dari pembentukan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Berdiskusi tentang peraturan terlebih dahulu. Apa saja aturannya? Misalnya siswa tidak boleh datang terlambat, itu aturan. Setelah kita punya siswa tidak boleh datang terlambat, kita merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Jadi pernyataan yang bersifatnya positif. Apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau siswa tidak boleh datang terlambat, menjadi sebuah pernyataan yang positif. Kira-kira kalimatnya apa? Siswa datang tepat waktu, atau bisa juga siswa harus disiplin waktu. Nah, itu adalah sebuah keyakinan kelas menggunakan pernyataan yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas itu bukan hanya sekedar ada di dalam pikiran siswa ataupun berada di pikiran Bapak Ibu, tetapi harus dibuat secara praktik, menempelkan keyakinan kelas itu. Jadi setiap kelas nantinya memiliki keyakinan kelas. Jadi ditempel satu-satu, ya kan? Dan menggunakan pernyataan-pernyataan yang positif. Itu adalah konsep dari keyakinan kelas. Ini saya berpraktik waktu beberapa hari yang lalu membuat keyakinan kelas di kelas 7. Saya coba, saya sudah berkolaborasi dengan wali kelasnya. Jadi yang awal tadi buat aturannya terlebih dahulu, kemudian yang kedua menurunkan aturan itu menjadi keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah menempelkannya. Ini adalah dokumentasi saya pada saat itu. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan berkolaborasi dengan wali kelas. Yang pertama adalah disiplin waktu. Yang kedua, tadi yang disampaikan tadi, ya, tidak boleh datang terlambat. Nah, kita dalam keyakinan kelas membuat kalimat pernyataan positif, yaitu disiplin waktu. Belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Itu adalah keyakinan kelasnya. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Ini mungkin yang tadi kita sebutkan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi dalam keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif, yaitu saling menjaga kebersihan dan keindahan. Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Yang keempat, menghargai guru atau teman. Jadi keyakinan kelas ini bisa kita turunkan dari apa? Dari tidak boleh makan di kelas. Misalnya ada aturan seperti itu di kelas, ya kan? Tetapi dengan adanya keyakinan kelas itu, diubahlah kalimatnya menjadi kalimat yang lebih positif, yaitu menghargai guru atau teman. Selanjutnya, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang keenam adalah berpakaian rapi di dalam dan di luar kelas. Jadi itu kita turunkan dari aturan yang kadang aturan-aturan itu adalah menggunakan kalimat yang negatif. Tidak boleh mengeluarkan baju, misalnya, seperti itu, ya kan? Nah, kita buat yang menjadi keyakinan kelas itu adalah pernyataan positif. Keyakinannya adalah berpakaian rapi di dalam dan di luar kelas.
Jadi nanti kita berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas. Jadi setiap wali kelas dalam satu ruangan atau setiap kelasnya itu memiliki keyakinan kelas. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Ini yang dijabarkan tentang restitusi tadi, Bapak Ibu. Kita melaksanakannya dengan tahap, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, kita bisa menggunakan kalimat yang seperti ini. Misalnya, anak tersebut itu makan di kelas, ya kan? Bisa kita dari awalnya kita mengatakan seperti ini. Ya, setiap orang itu pasti akan melakukan kesalahan. Ya, bisa seperti itu. Setiap orang itu butuh makan. Kalau tidak makan, ya kita akan lapar. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan. Tetapi kalau itu makan, ya kan, itu kita harus tahu tempat dan waktunya. Bisa kita menstabilkan identitas dengan cara yang seperti itu. Setelah menstabilkan identitas adalah validasi kebutuhan. Apa validasi kebutuhan? Kita bisa menggunakan kalimat, kenapa kamu makan di kelas nak? Kamu pasti punya alasannya. Jadi kita tanyakan validasi kebutuhan. Kita tanyakan kepada siswanya, mengapa ia melakukan hal tersebut. Nanti dia akan menjawab, misalnya saya kelaparan Pak, saya tidak makan dari rumah. Misalnya seperti itu, saya tidak sarapan. Nah, disinilah kita yang menanyakan keyakinan. Kita kan sudah mempunyai kesepakatan kelas, ya kan? Kesepakatan kelasnya itu, bukan kesepakatan kelas, kita memiliki keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita hubungkan dengan kesalahan siswa tersebut. Kamu ingat nggak keyakinan kelas kita kalau makan di kelas itu apa kira-kira? Iya Pak, dia mungkin bisa menjawab. Kita itu di dalam keyakinan kelas harus menghargai guru, teman, dan orang lain. Nah, ketika kamu melakukan hal tersebut, ya kan, apakah kamu menghargai gurunya? Tidak Pak. Jadi dia sudah dalam dirinya tahu, oh saya ini sudah tidak melakukan keyakinan kelas. Nah, setelah itu, setelah menanyakan keyakinan kelasnya itu, yang selanjutnya adalah kita mencarikan solusi ke siswanya. Nah, sebaiknya misalnya kamu bangun harus lebih pagi supaya kamu bisa sarapan. Atau misalnya kamu bawa bekal saja dulu dari rumah. Nanti kalau sudah istirahat baru kamu makan. Nah, jadi itulah kita sebagai guru dalam menindaklanjuti sebuah kesalahan yang dilakukan siswa untuk meningkatkan disiplin positif, yaitu menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu akan meningkatkan disiplin positif dari dalam diri siswa. Ini sama yang seperti saya jabarkan tadi berkaitan dengan menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan siswanya tersebut, nggak apa-apa berbuat salah, itu adalah hal manusiawi. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi jangan kita buat anak itu merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Tapi kita stabilkan identitasnya, nggak apa-apa nak, ya. Itu hal yang wajar kalau kalian itu berbuat salah. Itu awal menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, ya kan?
validasi kebutuhan tadi, ya kan, apa yang penting bagi kamu, kita tanyakan kepada dia, ya kan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kenapa nak kamu melakukan hal tersebut? Nah, kita harus menanyakan tentang memvalidasi kebutuhannya tadi, berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya kan? Apa nilai yang kita percaya di kelas, atau keyakinan kelas kita apa kan? Ya kan? Nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati? Menghargai orang lain, Pak. Nah, itu adalah bagian dari menanyakan keyakinan. Di samping itu, kita juga mencarikan solusi terhadap permasalahan siswa tersebut. Nah, ini saya tampilkan video terlebih dahulu berkaitan dengan restitusi dari yang sudah saya laksanakan di kelas. Kasus siswa tertidur di kelas. Dari kasus ini, jadi tindakan orang guru yang kita lakukan yang menggunakan segitiga restitusi itu tadi. Yang pertama yaitu tentang menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah apa, Bapak Ibu tadi? Validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi tindakan itulah yang dilakukan. Di sini tadi ada permasalahan apa ya Bapak Ibu? Tidur di kelas. Ya, anak ini tidur di kelas. Ternyata setelah kita selidiki, kita tanyakan, kenapa anak ini bisa tertidur di kelas? Karena dia tidur terlalu larut malam. Karena ini kebetulan pada saat perhelatan sepak bola, yaitu Piala Dunia. Karena dia melihat tontonan Piala Dunia sampai tertidur di kelas. Kemudian kita atau seorang guru menanyakan,
Bagaimana keyakinan kelasnya? Keyakinan kelasnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau dia tertidur di kelas, berarti dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Berarti dia sudah melanggar keyakinan kelasnya. Setelah itu kita berikan solusi. Solusinya adalah ya kalau memang besoknya sekolah tidak usah nonton bola, lebih baik melihat tayangan-tayangan cuplikan highlightnya dan melihat beritanya saja. Saya rasa itu adalah keyakinan kelas. Ya, baterainya habis ternyata. Jadi ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau menggunakan segitiga restitusi. Kemudian ini adalah contoh permasalahan yang kedua. Kasus yang kedua itu ada sebuah kasus, yaitu ada seorang anak yang makan di kelas. Sama dengan kasus yang tadi, ya, kita melakukan segitiga restitusi juga untuk memperbaiki kesalahan siswanya. Bukan langsung dihukum di saat itu juga, ya kan? Tapi tadi kita menstabilkan identitas, yaitu makan adalah kebutuhan dasar manusia. Kita beri pernyataan terlebih dahulu tersebut. Kemudian kita baru menanyakan keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas kita? Yaitu menghargai orang lain. Nah, berarti kalau dia makan di kelas, berarti dia sedang melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya yaitu kita tanyakan alasannya kenapa dia makan di kelas. Karena dia tidak sarapan dari rumah. Nah, kita mencarikan solusinya di situ. Kita tawarkan solusi. Tawarkan solusinya adalah misalnya yang tadi di video adalah siswa tersebut bisa membawa bekal dan makannya pada saat jam istirahat. Nah, itu tadi dengan segitiga restitusi ini hubungan guru dan murid itu akan menjadi lebih erat karena siswa tidak merasa dibenci oleh gurunya, tetapi guru tersebut dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ia sedang hadapi. Nah, kita lanjut. Ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Saya kutip sedikit. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah
akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi sebagai seorang guru, seharusnya kita dapat memfasilitasi siswa, ya, bukan hanya siswa tersebut patuh terhadap perintah, tetapi siswa tersebut menyadari bahwa kebaikan yang dilakukan itu akan menjadi sebuah budaya yang positif. Namanya budaya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, seperti itu. Jadi dengan memerintah diri sendiri, maksudnya adalah dengan tertanam budaya positif di dalam diri siswa itu dapat menjadi seorang insan yang baik tanpa dia melihat hukuman ataupun penghargaan yang ia dapatkan. Itu saja dari saya berkaitan dengan budaya positif. Selanjutnya, langsung saja saya buka sesi pertanyaan bagi dua orang penanya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ya, silakan Pak Wahyudi, bisa ke depan Pak, kabelnya nggak sampai. Baik, terima kasih Pak Wisnu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya di sini. Intinya ini tadi adalah penanganan kasus kepada anak-anak. Jadi setahu saya itu jenisnya mungkin pedagogi seperti itu Pak ya. Nah jadi bagaimana kita bisa mengetahui karakter anak itu. Jadi metode apa yang bisa kita pakai dan karakter anak itu bagaimana kira-kira seperti itu. Itu saja Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Tadi pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana kita sebagai guru itu dapat memahami karakter dari siswa. Nah, karakter dari siswa sendiri kita bisa melihat dari kita yang pertama, yaitu kita melakukan analisis tes awal. Dia itu minatnya kemana? Bisa dengan mengisi angket atau kita melakukan observasi. Misalnya dia lebih suka olahraga, atau kita sebut dia bisa lebih senang ke seni. Nah, dengan cara itulah kita bisa tahu karakter dari seorang siswa. Kita sebagai guru apa caranya? Ya kita harus bisa memfasilitasi minat dan bakat siswa tersebut. Dia ternyata suka di bagian seni musik misalnya. Ya kita sebagai guru kita harus bisa memfasilitasi siswa tersebut. Ya kan? Karena kita sebagai guru dengan dia belajar dengan gurunya, dia akan lebih terarah kemana dia akan mencapai bakat itu. Jadi itu saja jawaban dari saya. Jadi kita mulai dari observasi, kemudian angket. Jadi setelah itu kita melihat isi dari observasi dan angketnya, kita lihat ternyata karakter siswanya, minatnya kemana, baru kita sebagai guru bisa memfasilitasi siswa tersebut untuk mengarahkan ke karakternya dan minat serta bakat siswa tersebut. Itu saja jawaban dari saya, Pak Wahyudi. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Sungguh pertanyaan yang sangat luar biasa. Selanjutnya satu lagi penanya ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Oh ya, silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk bertanya Pak Wisnu.
Pada kesempatan hari ini, saya sangat tertarik dengan pembahasan tentang restitusi, di mana restitusi itu adalah kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Wisnu, tindakan yang diambil adalah segitiga restitusi. Nah, pertanyaan saya, seberapa efektifkah penggunaan segitiga restitusi itu di sekolah kita? Mengingat di sekolah kita ini masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa, seperti datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, kadang tidur di kelas. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan dari saya, mohon penjelasannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bu Sri. Bagaimana efektivitas dari penggunaan segitiga restitusi, ya intinya itu ya Bapak Ibu, untuk memperbaiki sebuah kesalahan siswa. Mengingat di sekolah kita juga masih ada beberapa siswa yang pasti melakukan kesalahan, karena manusia juga tidak terlepas dari kesalahan. Baiklah, kalau seberapa efektif dibandingkan dengan yang penghukum, kemudian yang konsekuensi, itu lebih efektif menggunakan segitiga restitusi. Karena dengan menggunakan segitiga restitusi, murid atau siswa atau anak itu menyadari kesalahannya berkaitan dengan dari diri mereka sendiri dibanding dengan penghukum. Kalau penghukum, dia hanya menyadari pada saat jangka pendek itu saja, pada saat dihukum, kan seperti itu. Tapi kalau menggunakan segitiga restitusi ini, dengan kita menanyakan dengan cara yang baik, kemudian kita memberikan solusi, ya kan, terhadap kesalahan atau permasalahan yang dia hadapi, itu akan menjadi lebih efektif menggunakan segitiga restitusi. Tetapi tidak terlepas kemungkinan anak tersebut bisa melakukan kesalahan itu lagi ataupun melakukan kesalahan yang lainnya. Itu tadi yang pernah saya sampaikan juga, kita sebagai seorang guru tidak boleh henti-hentinya, sabarnya diluaskan, ya kan, untuk mengarahkan siswa kita menjadi insan atau pribadi yang baik dengan cara itu tadi menggunakan restitusi, yaitu jenisnya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah hal yang lebih efektif untuk memperbaiki kesalahan dari siswa tersebut. Bagaimana Bu Sri? Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin saya cukupkan untuk 2 penanya saja karena keterbatasan waktu kita juga. Saya sebagai penyampai materi dalam kegiatan kali ini, yaitu tentang modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan paparan dari saya. Pemaparan saya ini pasti jauh dari kesempurnaan, maka dari itu di kemudian hari mungkin kita langsung bisa mempraktikkannya dari teori-teori yang sudah saya sampaikan di sini, dan semoga saja dengan mempraktikkan hal-hal ini sekolah kita memiliki cerminan sekolah yang berbudaya positif. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan baik dari segi perkataan dan perbuatan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, selamat pagi Ibu. Jadi hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan universal atau nilai-nilai kebaikan yang disepakati oleh seluruh warga kelas, yaitu disepakati oleh dewan guru, yaitu Bapak dan juga kalian sebagai siswa. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu apa? Kalian sudah tahu tentang peraturan kelas nggak? Sudah tahu ya? Nah, peraturan kelas itu nanti akan kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Gitu. Nah, sekarang Bapak ingin tahu ke kalian, apa sih nak peraturan-peraturan kelas yang kalian ketahui? Apa? Ya, silakan. Ya, misalnya ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Ada lagi? Ya, silakan. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Ya, bisa. Ada lagi, nak? Ya, silakan apa, nak? Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Oke, bisa. Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Ada lagi, nak? Ya, silakan apa, nak? Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Ya, saking ngantuknya ya sampai tidur di kelas. Tidak boleh tidur di. Ada lagi nggak, nak? Ya, apa, nak? Harus berpakaian rapi. Harus berpakaian ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Cukup ya? Nah, cukup. Nah, ini yang namanya peraturan. Tidak boleh, jangan, ini kan tidak boleh, ya kan? Nah, tapi kalau di dalam keyakinan kelas, ini diubah menjadi kalimat positif. Misalnya yang nomor 1. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa kira-kira, nak? Kalau jadi keyakinan kelas, selalu apa kira-kira yang berkaitan ini diubah jadi kalimatnya yang positif? Selalu menjaga kebersihan. Iya, bisa. Selalu menjaga kebersihan. Nah, ini adalah salah satu contoh peraturan yang sudah dijadikan keyakinan kelas. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk merumuskan keyakinan kelas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi setelah ini Bapak minta kalian di dalam kelompok berdiskusi menentukan keyakinan kelas. Ya, dalam satu kelompok itu menghasilkan satu keyakinan kelas. Nah, nanti ditulis ya di kertas stick note ini yang akan Bapak bagikan. Setelah selesai, nanti kalian tuliskan. Kalian tempelkan, ya. Kalian tempelkan di mana? Tempelkan di karton yang sudah tersedia. Paham
silahkan kalian berdiskusi ya untuk membuat keyakinan kelas. Tidak boleh apa juga berlebihan. Sudah dapat, tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat itu kira-kira apa? Kalimat positif. Disiplin, tuh, ya kan? Jadi tidak boleh terlambat berarti sama dengan disiplin. Tuh, ya, ayo. Tidak boleh malas belajar. Nah, coba diubah, tidak boleh malas belajar itu menggunakan kalimat positif gimana? Belajar dengan antusias, bisa semangat dan percaya diri. Ya, pakai kalimat positif ya buatnya. Ya, ini apa? Belum. Nah, coba. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas itu orang lain enggak kan? Kenapa kira-kira? Yang positifnya apa? Menghargai guru dan bisa yang sering. Sudah semua? Ya. Nah, kalau sudah semua, sudah membuat semua ya? Ya. Nah, nanti coba akan kita koreksi. Masih ada yang perlu diperbaiki atau tidak? Silahkan perwakilan masing-masing kelompok untuk menempelkannya. Silakan. Nempel. Kelompok 1, mulai dari kelompok 1. Kelompok 2, langsung. Ayo. Kelompok 3. Kelompok 4. Ayo kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7 mana? Kelompok 8. Kelompok 9. Nah, ini sudah 9 kelompok, sudah membuat keyakinan kelas, ya masing-masing dari kelompok. Bapak akan bacakan, nanti kalian sepakat atau tidak sepakat ya. Nah, yang pertama dari kelompok 1, keyakinan kelasnya adalah disiplin waktu. Sepakat atau tidak? Nah, yang kedua, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Sepakat? Sepakat. Saling menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Sepakat atau tidak? Sepakat. Nah, yang keempat, menghargai guru dan teman. Sepakat? Sepakat. Nah, yang kelima, wah ini agak panjang nih. Selalu menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Sepakat? Sepakat. Ya, yang selanjutnya, berpakaian rapi di dalam dan di luar
dalam kebaikan. Kalau mencontek, saling tolong menolong dalam mencontek itu adalah hal kejelekan. Jadi tidak boleh. Bertanggung jawab mengerjakan piket. Nah, itu harus piket berarti ya. Sepakat ya? Nah, dan yang terakhir adalah bersikap jujur. Sepakat? Nah, itu adalah keyakinan kelas dari kelas 7B ya, kelas kita. Jadi, karena kalian tadi sudah sepakat semua, keyakinan kelas ini harus kita terapkan di kelas 7B. Ya, tanamkan di dalam diri dan jiwa kalian keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama. Jadi itu saja dari Bapak. Bapak harapkan kita semua yang ada di sini bisa konsisten melakukan kebaikan-kebaikan, terutama yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Bapak akhiri untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.